Selamat pagi sahabat GBS TV, salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mensyukuri anugerah-Mu yang membangunkan kami dari tidur kami. Kami hendak melakukan aktivitas kami hari ini. Isi hati dan pikiran kami oleh firman-Mu, agar kami dikuatkan berjalan menurut kehendak-Mu. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kehidupan ini tidak terlepas masalah. Jika masalah itu telah menguasai kehidupan, maka masalah itu berubah menjadi beban yang berat. Keadaan seperti itu sebut saja darurat pengharapan. Perlu pertolongan. Jika tidak akan berdampak pada kemunduran iman. Bahkan ada yang sampai meninggalkan imannya kepada Kristus. Semua manusia mengalami godaan. Tetapi selaku pengikut Kristus, kita harus berjuang agar tidak jatuh dalam godaan. Untuk hal seperti itu, Alkitab telah menyediakan solusi bagi kita, yakni perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bagi seorang pengikut Kristus, dia sungguh paham bagaimana dan kemana mencari solusi setiap masalah. Alkitab adalah satu-satunya sebagai sumber penghiburan dan tempat menemukan pengharapan sejati yang disediakan Allah bagi kita. Dengan mendalami isi Alkitab, Roh Kudus menolong kita untuk mengetahui bagaimana Allah berperan dalam kehidupan kita, melindungi dan memelihara kita. Bagaimana cara Allah memperlihatkan betapa Allah mencintai kita, umatnya. Kita selayaknya memeriksa ke dalam diri kita. Apakah kita tekun mendalami Alkitab yang kita miliki untuk kita gunakan sebagai panduan di dalam perjalanan kehidupan ini? Pengharapan adalah berharap kepada sesuatu yang lebih baik, lebih indah terjadi sebagai pembaruan atau perubahan keadaan yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu, pengharapan selalu berorientasi ke masa depan. Oleh pengharapan, hidup ini semakin bermakna dan indah. Hidup esok akan lebih indah dari hari ini. Hidup tanpa pengharapan sama halnya dengan hidup tanpa masa depan. Tanpa pengharapan berarti hidup tanpa gairah. Sikap pesimistis terhadap masa depan yang lebih baik. Hidup menjadi apatis. Berpengharapan berarti setia dan percaya pada janji-janji Allah bagi kita umatnya. Karena kita memiliki pengharapan, maka kita harus sabar dan setia menantikan setiap pertolongan Tuhan. Orang yang berpengharapan akan terhibur dan dikuatkan oleh iman dan oleh pengharapan sendiri. Dalam hidup berpengharapan, kita dapat belajar dan meneladani kehidupan Abram. Abram sabar dan setia menantikan kegenapan janji Tuhan akan kelahiran anaknya Ishak. Kita tidak bisa menghindari cobaan, pergumulan, atau masalah.
Di tengah pergumulan itu, pengharapan mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia. Ia tidak hanya memberi janji, tetapi juga memelihara kita dengan setia. Dia sanggup menolong dan Dia selalu setia, tidak akan meninggalkan kita. Selaku anak-anak Tuhan, kita berpegang pada pengharapan akan janji Yesus. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh penyertaannya, maka kita dimampukan menjalani kehidupan ini walau terhadang dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, marilah berpegang teguh pada pengharapan, yakni setia dan tekun menantikan janji-janji firman Tuhan agar hidup kita tertolong dalam segala masalah dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Untuk mengakhiri renungan ini, kita baca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Melalui Alkitab Engkau memberi pedoman hidup bagi kami, menuntun kami menuju keselamatan kekal. Kami hendak mengisi hari ini dengan aktivitas kami. Kiranya Engkau campur tangan. Semoga apapun yang kami lakukan hanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
KPS TV.